Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini untuk mata kuliah akuntansi biaya kita akan belajar tentang metode harga pokok proses, tapi produk diolah melalui satu departemen produksi saja. Nah, seperti yang terlihat di layar, Mbak dan Mas semua, jadi untuk bagian metode harga pokok proses itu saya tebelin ya gitu. Jadi tentunya, mengandung maksud tertentu kenapa di situ saya bikin tebal. Nah, untuk slide selanjutnya sebelum kita berbicara lebih lanjut, jadi saya, mau mengingatkan dulu bahwa di bab sebelumnya kalian bisa cek kita sudah belajar tentang metode harga pokok pesanan. Nah, bagi yang masih lupa atau mungkin belum baca, bisa flashback dulu ya, karena kalau langsung loncat, nanti pemahamannya tidak bisa secara keseluruhan. Nah, di bab ini kita akan belajar tentang metode harga pokok proses sesuai judul yang di slide sebelumnya ya. Jadi, asumsinya perusahaan di sini akan berproduksi secara massal. Nah, karena berproduksi secara massal atau dalam jumlah yang banyak, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu seperti yang terlihat di slide ya, sebentar. Nah, yang pertama ini ya. Yang pertama di sini produk standar. Terus yang kedua, produk standar ini artinya dia tidak punya spesifikasi tertentu ya. Jadi ketika kita di bab sebelumnya, karena kita metode harga pokok pesanan, jadi biasanya dia mempunyai spesifikasi tertentu gitu, yaitu sesuai dengan keinginan dari customer. Tapi karena di bab ini kita belajar tentang metode harga pokok proses. Nah, harga pokok proses ini asumsinya dan pastinya adalah dilakukan oleh perusahaan yang berproduksi secara massal atau secara jumlah yang banyak. Nah, kalau karakteristik yang diproduksi berarti dia standar. Standar artinya dia tetap itu-itu aja gitu. Jadi tidak misalkan di sini perusahaan semen tidak melayani misalkan minta produk semen tapi yang warna pink misalkan gitu. Nah, yang namanya semen ya berarti seperti yang kalian tahu warnanya seperti itu, terus bungkusnya seperti itu. Jadi sudah ada aturan standarnya. Terus yang kedua yaitu produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Jadi di sini ya karena seperti yang kita bahas tadi, jadi di sini kenapa dia sama? Karena itu tadi dia kan berproduksi secara massal jadi standar. Jadi sudah ada aturan pakemnya yang diproduksi misalkan semen ya dari bulan ke bulan ya produksinya sama. Terus karena yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan di sini ada kata-kata untuk jangka waktu tertentu. Nah, karena di sini ada keterangan untuk jangka waktu tertentu, berarti bisa kita simpulkan kalau metode harga pokok proses itu dia berupa periode akuntansi tertentu gitu ya. Nah, di sini sebelum kita membahas lebih lanjut, kita flashback dulu dan kita ingatkan dulu perbedaannya apa sih metode harga pokok proses dengan metode harga pokok pesanan. Nah, yang pertama yaitu di bagian pengumpulan biaya produksi. Untuk metode harga pokok proses, yaitu yang berproduksi massal, saya ingatkan lagi, akan mengumpulkan biaya produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Nah, di sini diperhatikan ya, jadi ada kata-kata per periode akuntansi, karena kalau massal tadi, dia memang per periode akuntansi. Sedangkan metode harga pokok pesanan mengumpulkan produksi menurut pesanan saja, jadi dia tidak menganut periode akuntansi. Terus yang kedua, yaitu perhitungan harga pokok persatuan. Metode harga pokok pesanan menghitung dengan cara membagi total biaya yang dikeluarkan dengan jumlah satuan produk yang bersangkutan. Jadi total biaya dibagi jumlah satuan produk ya. Tapi untuk metode harga pokok proses, dia menghitung dengan cara membagi total biaya produksi yang dikeluarkan selama periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Nah, ini di sini kita ketemu lagi ada kata-kata selama periode yang bersangkutan. Jadi
di sini kita sudah dapat petunjuk sedikit ya. Jadi kalau metode harga pokok proses itu menganut periode akuntansi tertentu. Terus yang ketiga yaitu penggolongan biaya produksi. Nah, untuk metode harga pokok pesanan, biaya produksi harus dipisahkan menjadi biaya produksi langsung dan tidak langsung. Sedangkan di metode harga pokok proses, pembedaan biaya produksi langsung seiring tidak diperlukan karena di sini perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk dan biasanya itu tadi dia satu periode akuntansi, jadi otomatis dihitung semua ya karena dia sudah satu periode akuntansi. Terus yang keempat, unsur yang dihasilkan dalam biaya overhead pabrik. Di sini harga pokok pesanan biaya overhead terdiri dari penolong. Di sini ada tidak langsung dan langsung lagi ya. Nah, sedangkan biaya pokok proses di sini tidak dibedakan lagi antara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau di metode harga pokok proses tidak dibedakan karena tidak diperlukan ya. Nah, terus kita kenapa sih Bu harus mencari harga pokok produksi gitu? Nah, yang pertama karena di situ kita untuk menentukan harga jual produk. Kalau kalian tahu dan kalau kalian baca lebih lanjut di buku acuan yang sudah kita sepakati di awal pertemuan, di situ untuk membuat harga jual produk itu kita biasanya membuat taksiran biaya gitu. Jadi kita di sini menggunakan biaya perkiraan. Nah, untuk selanjutnya kita bandingkan dengan realisasi biaya gitu. Makanya setelah kita membuat harga jual produk, kita juga masih butuh harga pokok produksi karena kita untuk memantau biaya produksinya yang benar-benar tuh berapa gitu. Nah, kalau sudah biaya realnya ada, otomatis kita bisa menentukan laba atau laba atau rugi periodik tersebut gitu. Terus setelah laba atau rugi diketahui, kita juga bisa menentukan persediaan, yaitu apakah persediaan produk jadi atau PDP ya, produk dalam proses yang harus disajikan dalam neraca. Nah, untuk selanjutnya, di sini saya garis bawahi dan hitam lagi ya di layar PPT, itu tentunya ada maksudnya lagi. Jadi untuk bab ini kita belajar metode harga pokok proses tapi yang tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses. Nah, untuk yang memperhitungkan persediaan produk dalam proses itu dibahas di bab berapa Bu? Dibahas di bab 4. Tapi di bab 3 ini kita pun nanti akan mempelajari item-item ini ya, dan kebetulan sebelum meet nanti kalian belajarnya hanya sampai dengan sini dengan saya. Nanti untuk bab selanjutnya setelah item ABC ini akan dengan Bapak Dr. Mulyanto. Nah, di hari ini kita hanya belajar tentang metode harga pokok proses yang ditetapkan dalam perusahaan yang produknya hanya diolah melalui satu departemen produksi ya. Ingat hanya satu departemen produksi. Terus pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang yang ini, yang B ini. Terus pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ini, terus tentang ini. Terus kalau tidak salah setelah ini kita UTS seperti itu ya. Nah, langsung saja. Ini metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Nah, di situ ada contoh soal, tapi tidak saya tuliskan narasinya di sini, kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini saya hanya menunjukkan angka-angkanya saja ya, dari mana mungkin saja ada yang tidak mengerti. Nah, dari soal di situ diketahui kalau biaya bahan baku sebesar 5 juta, terus biaya bahan penolong itu sebentar ya. Nah, untuk biaya bahan baku ada 5 juta, biaya bahan penolong ada 7,5, terus biaya tenaga kerja ada 11.250. Ini diketahui di soal ya, hingga total biaya produksi kita totalkan semua karena ingat tadi sudah saya sampaikan kalau metode harga pokok proses tidak perlu dibedakan antara langsung dan tidak langsung karena dia selama periode akuntansi. Terus jumlah produk yang dihasilkan untuk produk jadi 2.000, sedangkan untuk PDP yaitu 500 kilo. Dengan rincian sebagai berikut ya. Jadi untuk biaya tenaga kerja itu dia baru selesai 50%. Tapi untuk biaya overhead pabrik dia hanya menyerap sebanyak 30% karena dia masih PDP ya. Atau persediaan dalam proses. Terus untuk selanjutnya di sini perhitungannya ini tadi 31 ya, berarti untuk 32-nya tidak
perlu saya tambahkan karena hanya 2.000 dan 500. Nah, di sini di 3.3 tadi kan total biaya sudah ditulis secara global. Nah, sedangkan unit ekuivalensi yaitu sebesar ini bisa diketahui dari 2.500, berarti 2.000 tambah 500 karena biaya bahan baku dia selesai 100%. Nah, untuk tenaga kerja ini kalau kalian lihat tenaga kerja kan 50% ya. Jadi karena 50% berarti dia yang untuk produk jadi full 2.000, tapi untuk PDP-nya tadi kan 50% tenaga kerjanya, berarti hanya 50% kali 500 gitu. Jadi dia hanya 250. Jadi 2.000 tambah 250. Nah, untuk overhead pabrik dia hanya menyerap sebesar 30%. Berarti 30 kali 500 150. Berarti dia 2.000 tambah 150. Nah, untuk mengetahui biaya produksi persatuan, berarti caranya total biaya ini dibagi unit ekuivalensi. Jadi ketemulah ini 17,5 untuk rinciannya di sini ya. Terus untuk perhitungan 3.4 yaitu harga pokok produk jadi dan persediaan dalam proses. Nah, di sini 2.000 langsung saja full 17,5 ya karena dia kan memang full 2.000 gitu. Jadi semuanya dia dapat gitu. Nah, untuk harga pokok persediaan produk dalam proses selain sudah ini tadi kan persatuan, berarti karena persatuan kita juga pengalinya juga harus detail, juga harus persatuan gitu. Makanya 100% kali 500 kali persatuannya 2.000 untuk bahan baku. Seterusnya sampai BOP hingga jumlah sekian. Jadi untuk PDP-nya jumlahnya sekian. Jadi jumlah biaya produksi untuk barang jadi dan dalam proses totalnya sekian. Jadi sama ya. Kalau kalian perhatikan ini dan ini sama. Nah, terus setelah dari gambar 3.4, seorang manajemen harus melaporkan laporan biaya produksi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kalian sudah ada bayangan. Jadi, data produksi 2,5, produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000, produk dalam proses akhir 500, hingga produk yang dihasilkan adalah 2.500. Nah, ini angka-angka yang di sini kalau kalian perhatikan adalah penjabaran dari atau intisari dari penjabaran di gambar 3.3. Terus yang di sini juga merupakan intisari dari ini ya gitu. Jadi di sini tuh hanya dijadikan satu aja gitu. Nah, untuk pencatatan jurnal kalian tidak usah bingung. Jadi misalkan saya mau mencatat ini Bu, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Nah, seperti kalian ingat kalau mencatat beban bertambah sebelah debit. Otomatis di sini adalah dalam proses biaya bahan baku. Nah, karena dipakai untuk proses otomatis persediaan berkurang. Nah, kalau persediaan berkurang sebelah kredit. Jadi, jurnalnya seperti ini. Nah, untuk persediaan bahan penolong sama, untuk gaji dan upah sama. Terus, nah, untuk overhead pabrik dia pasangannya dengan berbagai rekening yang dikredit gitu ya karena tidak ada persediaan overhead gitu. Jadi dia ditulis saja berbagai rekening yang dikredit. Terus jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Otomatis ditransfer ke gudang berarti persediaannya bertambah. Seperti yang kalian ingat, persediaan termasuk aktiva. Jadi persediaan kalau bertambah sebelah debit. Jadi di sini persediaan produk jadi sebesar sekian. Rinciannya ini. Rinciannya tadi ya. Rinciannya ini kenapa 2.000 kali 5.000? Kembali lagi flashback ke ini ya. Kembali ke ini 2.000 kali ini. Jadi kalau dia harga persatuan kali 2.000 karena tadi ingat persediaan produk jadi sebesar 2.000 buah ya. Nah, ini untuk persatuannya adalah 5.000. Nah, untuk bahan baku dia persatuannya 2.000 berarti 2.000 kali 2.000. Kita cek benar nggak 4 juta? Oke, berarti benar ya 4 juta. Nah, jadi sudah tahu ya angka-angkanya dari mana. Terus untuk
Mencatat harga pokok persediaan PDP bagaimana, Bu? Nah, saya ingatkan lagi kalau persediaan juga bertambah sebelah debit gitu. Nah, untuk BIN menghitung ini juga sama, tapi tadi ya saya ingatkan, jadi misalkan ini berarti 500 kali ini apa namanya 2000 berarti 1 juta. Begitu seterusnya. Jadi ini tadi berapa yang digunakan misalkan 250 kali harganya berapa. Kita contohkan yang tenaga kerja saja ya. Tenaga kerja misalkan di sini dia 250 kali 5000 berarti berapa? 2,5 kali 5 12 1.250.000 gitu ya caranya. Jadi dia kan eh, harga persatuannya adalah 5.000 terus dia ditambah apa namanya 5.000 tapi dia jumlah barangnya adalah 250. Nah, caranya 25 kali 5 berapa? 125 tambah nolnya 4. Berarti cocok ya, berarti 1.250.000. Jadi di sini caranya yaitu jumlah produknya berapa, karena tadi diketahui tenaga kerja dan overhead pabrik tidak 100%, jadi misalkan tenaga kerja 50%, ya berarti 50% kali 500 kali biaya satuannya. Nah, kalau overhead pabrik tadi 30%, berarti 30% kali 500 kali biaya per satuannya.